Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, menuju 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas 10. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih, Bu. Yang dilalui, yang pertama yaitu tahapan pra observasi, lalu yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk yang pertama yaitu tahapan pra observasi, rekan kita ya di siang hari ini nanti dapat berdiskusi atau tukar pikiran terkait kesiapan peserta menuju yang akan diobservasikan. Lalu dari kesepakatan ini ya, kalau boleh saya tahu, apa sih harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama saya sangat senang ya Pak, karena Bapak bisa bekerja sama dengan saya untuk melaksanakan supervisi, yaitu nanti akan melakukan observasi terutama di kelas. Tujuannya ya saya berharap dengan adanya supervisi ini bisa meningkatkan kompetensi saya, bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi terutama dalam proses pembelajaran di kelas. Dan juga hari ini saya ingin berdiskusi bersama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita hari ini yaitu berdiskusi terkait kesiapan menuju dalam pelaksanaan supervisi akademik. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu, akan menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi tentang pecahan, terutama mengenai penjumlahan dari pengurangan. Terkait dari materi tentang pecahan ya, tentulah pasti ada tujuan pembelajaran ya yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran? Tujuannya memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai apa itu pecahan, kemudian bagaimana proses perhitungan penjumlahan dan pengurangannya, serta bagaimana pecahan itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali ya. Nanti tujuan pembelajaran ini apa sih area yang akan dikembangkan? Areanya mungkin saya akan memberikan kegiatan membaca terlebih dahulu, yaitu berarti di situ ada kegiatan literasi. Setelah siswa membaca, mereka memahami isi bacaannya dan mencatat apa hal-hal yang berkaitan dengan materi pecahan. Lalu juga siswa akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengeluarkan pendapat mereka mengenai bentuk-bentuk pecahan. Oke, jadi ada kerjasama yang baik ya antara teman-teman di dalam kelompok tersebut ya. Oke, jadi ada yang dikembangkan, yang pertama itu meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua itu supaya anak bisa berkolaborasi saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Nih, kalau boleh saya tahu juga nih, apa nih yang dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Saya sudah mempersiapkan modul ajar yang berdiferensiasi, juga seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa di dalam modul ajar harus mencantumkan KSE, kompetensi sosial emosional. Ada di sini di modul ajar saya, dan juga saya membuat LKPD yang tentunya akan sesuai dengan kemampuan siswa. Alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau bagaimana nih strategi apa nih yang akan digunakan di RTP ini ya untuk pembelajaran besok? Strateginya ya mungkin saya akan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok itu berdasarkan hasil dari asesmen awal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali ya, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran itu. Nah, setelah saya mendengar ini percaya sama Ibu, strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berinteraksi ini. Jadi kapan ya Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut?
dari rencana yang sudah saya buat akan dilaksanakan hari Selasa. Nah, jadi besok ya pada hari Selasa saya akan ada kelas berjujur untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ibu. Kemudian setelah ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali di pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik yaitu Iqbal ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan? Saya terima kasih sekali karena Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya. Dari hasil percakapan kita, saya bisa mengerti lebih memahami bagaimana modul ajar yang berdiferensiasi seperti itu, kemudian strategi-strategi yang baik untuk proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk bersama-sama dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa dulu sebelum belajar, baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca selawat artinya. Wa
Indonesia, tanah air kita harus selalu membanggakan dan mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Jadi ketika dimanapun kalian berada, kalian harus bangga dan cinta terhadap negara kita sendiri. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini berarti hadir semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai pelajaran, biar semangat, kita bertepuk dulu ya, supaya bersemangat hari ini. Siap? Siap. 3 tepuk ya. Oke, ikutin ibu ya. Sebentar, ibu kasih dulu. Oke, siap. 3 tepuk. Coba ulangi lagi, masih ada yang belum kompak. Ulangi, 3 tepuk. Nah, ya. Oke, satu lagi, tepuk H ya. Gitu ya. Supaya ngecek wangi gak nih mulutnya ya. Oke ya, siap. Tepuk H. Kalau ada yang pingsan berarti mulutnya belum wangi ya. Oke, sekali lagi, tepuk H. Ke sebelah kanan ya, sekali lagi, tepuk H. Alhamdulillah ada yang pingsan. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Ya, betul, pecahan. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Ya, ini dihapus dulu. Apa tulis? Yang kita hijau. Ayo. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Nah, kemarin sudah apa itu pecahan? Coba. Ada yang tahu? Pecahan itu? Nah, nih, kalau kalian punya sebuah kue, bagaimana cara misal ketika berkelompok nih di rumah Alvin punya 1 buah kue donat. Ternyata yang kelompok itu teman-teman yang datang 3 orang. Gimana cara membagi kue donat itu? Potongnya jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 4. Kenapa jadi 4 dipotongnya? Karena satunya Alvin, 3-nya buat teman Alvin. iya, 1-nya buat Alvin, yang 3 potongnya adalah buat Teman Alvin. Oke. Coba nih ada sebuah gambar. Ini gambar apa? Pizza. Apa kan pizza? Nah, kalau yang gambar sebelah sini pizzanya dipotong berapa? Kalau yang bawah? Jadi kalau dipotong 2, maka masing-masing mendapatkan berapa bagian? 1/2. Kalau dipotong 4, masing-masing 1/4. Ini apa? Ini disebut dengan ya, ini adalah salah satu bentuk dari pecahan ya. Jadi ini dibacanya apa? 1/2. Ini 1/2. Jadi ketika 1 buah pizza dipotong menjadi 2, maka masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Ketika 1 buah pizza dipotong menjadi 4, maka masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Ya. Nah, ada ketika di pecahan ada bilangan di atas dan bilangan di bawah. Berarti yang di atas disebut dengan apa? 9. Yang di bawah disebut
ketika kalian, nah kalau penjumlahan biasa itu nih kita akan tadi kan sudah tahu ya apa itu pecahan, kemudian apa itu pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Sekarang kita akan ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau 7 ditambah 8 berapa? Kalau penjumlahan biasa nih 15 ya. Itu penjumlahan yang biasa. Sekarang kan kalau misalnya penjumlahannya berupa pecahan ini, setengah ditambah setengah berapa? Ketika ini 2 buah pizza digabungkan jadi satu. Utuh ya. Kenapa dapat satu? Ada yang tahu? Ya. Ini setengah ditambah setengah itu jadi satu. Kenapa jadi satu? Satu dari mana? Ini dua. Iya, Desta. 2/2 jadinya. Ini artinya 2 dibagi 2 jadinya berapa? 2 dibagi 2? 1. Ya. Nah ini untuk penjumlahan yang penyebutnya bukan sama. Ya, penyebutnya berapa ini? Sama. Penyebutnya berapa ini? Ini 2. Ya, penyebutnya 2, maka dia tinggal menjumlahkan yang pembilangnya 1 ditambah 1 jadinya 2. Ya, maka 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Coba sekarang buka buku paketnya. Udah ya. Sekarang ini kalau penyebutnya sama, sekarang akan ibu kasih soal dengan penyebutnya berbeda. Silakan kalian lihat halaman di buku paketnya. Nanti untuk panduan belajar kelompoknya ya, kalian lihat bagaimana ya cara kalau penyebutnya berbeda. Ya, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ini ada beberapa soal, nanti boleh kalian pilih soal yang mana yang mau dikerjakannya ya. Panduannya caranya lihat di buku paket ya. Lihat buku paket halaman 64, dari halaman 64. Dikerjakan secara berkelompok. Dipilih aja 3 soal ya. Dipilih 3 soal. Silakan diskusi, kerjakan. Lalu setelah ketemu hasilnya nanti dijelaskan oleh kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. So, silakan dikerjakan. Pakai pensil. Ibu 3. Ya. Pilih aja 3 soal. Ya, so, pilih 3 soal. Iya, 3 aja. Dipilih, so. Enggak, maksudnya berkelompok bareng-bareng dikerjakan. So, diisi di situ ya jawabannya nanti. Ya, nanti menjelaskan ke depan. So, jadi ya dikerjakan. Dipilih soalnya.
Diisi di situ. Ya, diisi. Ya. Di sini aja, nanti ke depan. Ya, stop diskusi. Ini ya, diisi. Langkah-langkahnya ada di buku paket ya. Ke depannya.
Iya, nanti di depan. Ya, 5 menit lagi ya waktunya ya. Sudah? Yang lain sudah? Ya.
Sudah. Kelompok Alvin sudah. Kelompok Anita sudah. Kelompok Rangga sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok maju untuk menjelaskan jawabannya ya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompoknya Anita, Simi, Syifa, dan Dapa sama Pira. Di ke depan jelaskan hasil diskusinya. Yang sesuai yang soal yang dipilihnya ya. Ya, bawa ini ya, sok ke depan. Memilih soal nomor berapa aja? 1, 2, dan 11. Oke, berarti dapat poinnya 10 semua ya. Ya, kalau jawabannya tepat. Ayo ke depan. Sok, jelaskan bersama kelompoknya. Kelompok yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan temannya yang akan menyampaikan hasil diskusi. Coba begini sayang. Nah ya, tengah biar teman-temannya bisa lihat. Sekali lagi. Ya, silakan. Yo. Salam dulu. Ya. Coba ada yang menuliskan di papan tulis. Siapa? Ayo. Ya, tuliskan jawabannya di papan tulis. Ya, nanti ada yang menjelaskannya. Yang lainnya ada di sini yang nggak nulisnya ya. Jangan membelakangi teman. Ya, nanti berapa mau nulis pendapat? Lalu yang soal berikutnya, atau coba jelaskan dulu yang soal itu. Silakan, siapa yang menjelaskannya? Ya, suaranya yang keras ya, supaya kedengeran sama teman-temannya. Yo. Ya, ayo yang keras suaranya. Ayo Anita, boleh sok Anita jelaskan.
Sini ke depan, biar kedengeran sama teman-teman. Gak usah, udah gini. Sok jelasin aja ke teman-teman. Ya, terus? Sini aja jelasin ke teman-temannya, so. Biar teman-temannya kedengeran. Terus nomor berikutnya, coba yang nomor 2, nanti gantian ya menjelaskannya. Dapat nanti baca itu jelaskan yang soal keduanya. Gak usah. Coba jelaskan. Dua per tiga ditambah satu per dua sama empat per enam ditambah tiga per enam sama tujuh per enam. 6-nya dari mana? Kelipatan 3 dan? Oke, nomor 3-nya. Lagi Dira, jelaskan. Yang keras suaranya dia. Ayo sob, sambil dibacain aja nggak apa-apa. Sob, Dira. Hah? Sob, ayo siapa? Sob, berapa boleh? Satu lagi. Yang baca soalnya. 2 per 3 1 per 2 sama dengan 4 per 6 kurang 3 per 6 sama 1 per 6. 6 itu dari mana? Lipatan 3 dan 2. Sudah semua berarti? Sudah. Gabung tangan teman-temannya. Kelompok 1 duduk, silakan. Sekarang kelompok terakhir, ayo. Untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 4 memilih soal nomor berapa saja? 5 sama 5 5, 8, 12. Ayo, salam. Maju ke depan.
lalu sender ke Pak Sudi. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soalnya berapa? Teruskan. 5/6 ditambah 3/4 sama dengan 20. 4/24 ditambah 18/24 sama dengan 38/24. Nah, 24-nya dari mana? Dari 38 Kan? 4/4 20 dari mana? dari sekali. Kan kalau katanya sama 4 itu hasilnya 24. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Ya. 4 dikali 5 20. Terus yang 18-nya? 18 hasil dikali 24 dibagi 24 dibagi 4 6 dikali 3 14. Lalu soal yang kedua. Coba jelaskan. 1, 2 per 8 ditambah 3 bagi 8. 1/2 sama dengan 4 2 16 tambah 8 Nah, itu yang 4 dari mana? yang berapa 1 ditambah 3. Iya, 1 ditambah 3. Kalau yang 12?
per 16, 12-nya dari mana? Jadi 3 sama 2 itu 16, 16 dikali 8 hasilnya 2. Ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. 12 dikali 2 hasilnya 8. 8 dikali 1 hasilnya 8. Hasilnya itu 4 ditambah 8 hasilnya 12. 12 per 4, 12. Ya, oke. Sekarang soal yang terakhir, yang ketiga. Satu lagi ya. Tadi kan semuanya. Siap jadi yang sana. Jangan karena 5 per 6 dikurang 2 per 4 sama Ya. dengan 20 per 24 dikurang 14 per 24 sama dengan 2 per 24. 2 per. Itu dari mana 24-nya? Dari perlipatan 6 sama 4 24. Tepuk tangan. Udah selesai. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua kelompoknya. Masih semangat? Semangat, tepuk dulu. Tepuk 3. Lupa ya, coba ulangi. Tepuk 3. Ketinggalan ya. Tepuk H. Yang lagi tidur. Gitu ya. Coba lihat ya. Tadi sudah 3 kelompok menjelaskan 3 soal yang sudah dipilih. Ternyata dari keempat kelompok yang memilih soal, ya ada poin di situ ya. Nah tadi kelompoknya Anita pilih nomor berapa aja? 1, 2, 11. 1, 2, dan 11. Berarti berapa jumlah poinnya? 30. Kelompok 2 tadi soal nomor berapa saja? 5, 6, 12. 5, 6, 12. Berarti berapa dapat poinnya? 30. 30. Kelompok 3 soal berapa aja? 1, 2, 3. Jadi dapat poinnya berapa? 30. Kelompok 4 nomor berapa? 5, 8 sama 12. 5, 8, dan 12. Dapat poinnya berapa? 35. Jadi yang mendapatkan poin terbanyak adalah kelompok 4. Tepuk tangan. Dan saya dapat poin yang terbesar. Oke. Dari coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari tadi soal-soal yang sudah kalian kerjakan secara kelompok? Ya. Gimana kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan? Apa kesimpulan yang didapatkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Apa? Alvin. Gimana Alvin? Coba bisa disimpulkan. Tadi kan caranya apa? Harus cari apa dulu? Harus cari apa? APK. Soalnya itu penyebutnya sama atau beda? Berarti kan ketika penyebutnya beda. Nah, bedakan dengan ini. Kalau ini dicari nggak KPK-nya? Nah, berarti ini bisa langsung. Kalau yang penyebutnya berbeda, Cari KPK. cari
penyebutnya berbeda, maka harus dicari dulu KPK-nya. Apa sih KPK? Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi ketika bertemu penjumlahan ataupun pengurangan pecahan, penyebutnya berbeda, maka harus dicari KPK dari penyebutnya ya, dari KPK penyebutnya, bukan KPK pembilang, tapi KPK penyebutnya. Maka itu harus dicari dulu KPK dari penyebut tersebut, maka baru bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi. Nah, mengisi pembilangnya tadi bagaimana caranya? Diapain? Di sini ke sini diapa dulu? Dibagi lalu kalikannya. Jadi ketika mengisi pembilangnya sudah ketemu KPK-nya, maka dibagi dengan penyebut awal lalu dikalikan dengan pembilang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pelajaran hari ini? Sudah semuanya? Oke, pembelajaran hari ini senang atau tidak? Kalau senang berarti Ibu ucapkan terima kasih. Nanti ada soal PR ya di rumah, nanti dikerjakan. Nanti yang tadi yang kertas lembaran kelompok yang belum dikerjakannya dikerjakan di rumah ya sebagai PR. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa di rumah belajar lebih banyak lagi soal-soal yang lainnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ida, Bu Ujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bagus baik. Alhamdulillah ya, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan bertanya kepada Ibu Juju yang sudah melaksanakan kegiatan observasi. Tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Juju sesudah melaksanakan kegiatan observasi berlangsung? Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk mengenai perasaannya, karena mungkin saya belum terbiasa ya selama kemarin untuk di observasi, kemudian di supervisi, jadi ada perasaan gugup dan juga ada perasaan tegang gitu ketika observasi. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kegiatan selama observasi berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu bisa diceritakan kembali nggak area yang ingin dikembangkan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran? Baik Pak, waktu itu ketika diobservasi itu untuk area yang saya kembangkan adalah area literasi dan kolaborasi siswa. Dan langkah-langkahnya ya biasa, saya pertama membuat sebelum pembelajaran kan, jadi sebelumnya saya membuat modul ajar, di mana modul ajar itu sudah ada terintegrasi dengan KSE seperti yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Kemudian saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Ya, baik, jadi area pengembangan itu ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya, Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu atau belum? Menurut saya sih alhamdulillah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik, namun mungkin ada beberapa hal yang masih sedikit kekurangan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran?
Yang saya perhatikan ada beberapa siswa yang tidak aktif ketika berdiskusi, kemudian juga saya dalam manajemen waktu. Ada yang kurang ketika manajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Setelah pembelajaran selesai, saya sempat bertanya kepada anak yang memang kurang aktif pada saat itu, dan dia memberikan alasan bahwa paginya itu belum sempat sarapan, jadi akhirnya dia tidak fokus ketika belajar, seperti itu. Lalu kemudian untuk manajemen waktu itu mungkin karena tidak terasa ya Pak, ketika menjelaskan atau memberikan kegiatan observer itu tidak terasa waktu, tiba-tiba udah istirahat, seperti itu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Mungkin saya bisa memberikan penjelasan kepada anak yang bahwa pentingnya untuk melakukan sarapan ketika sebelum berangkat sekolah, karena ketika si anak perutnya kenyang, maka dia mungkin bisa lebih berkonsentrasi saat belajar, seperti itu. Lalu juga mungkin nanti ketika untuk solusi anak yang tidak aktif, sebetulnya Pak. Kalau untuk manajemen waktu, mungkin kedepannya saya akan memberikan batasan waktu ketika si anak disuruh berdiskusi kelompok. Saya akan memberikan batasan waktu supaya tidak terlalu terbengkalai waktunya. Baik, jadi Ibu akan meningkatkan kembali ya kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama siswa yang baik. Semoga terus dengan dan dapat dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan nih Ibu melakukan apa yang Ibu pernah rencanakan tadi? Ya, karena itu sesuatu hal yang baik, ya mungkin insya Allah besok secepatnya saya akan laksanakan itu perubahan itu akan saya laksanakan besok. Baik sekali Ibu ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak PT kita, yaitu Pak Iqbal, untuk memberikan umpan balik atau percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Mana Pak Iqbal? Ya, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya, dan juga Ibu Siti yang telah melaksanakan observasi. Ya, dalam pelaksanaan observasi dan percakapan observasi hasil pasca observasi ini, alhamdulillah ya semua bisa berjalan dengan lancar, bagus ya Pak Agus, semua sudah dilaksanakan ya. Kemudian juga dalam tadi mengembangkan area yang ingin dikembangkan, dan juga hal-hal yang memang perlu diperbaiki tadi sudah tergali, dan solusinya sendiri oleh Bu Siti juga sudah dimunculkan bagaimana cara memperbaikinya, dan mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini tidak hanya terjadi kali ini saja ya Bu ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga akan terus menjadi pembiasaan yang baik untuk mengevaluasi cara kita mengajar dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Ya, mungkin itu saja Pak Agus yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dari mulai percakapan observasi, terus kegiatan observasi, dan yang sekarang pasca observasi. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Iqbal dan Ibu Juju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.